Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas instrumen dengan materi, cara penggunaan, bagian dan fungsi, lalu cara pemeliharaan mikroskop. Sebelum itu, kami akan tampilkan video referensinya. Berikut videonya. Sobat Lab, jadi di sini ada yang namanya lensa okuler nih. Nah, lensa okuler itu berfungsi sebagai lensa yang paling dekat dengan mata dan untuk melihat objek dari preparat. Kemudian ke bawahnya lagi kita bisa lihat ada yang namanya tabung mikroskop. Nah, tabung mikroskop ini berfungsi untuk meneruskan pengamatan dari lensa okuler ke lensa objektif dan meneruskan cahaya dari objek yang ditangkap di lensa objektif ke lensa okuler. Nah, turun ke bawah kita menemukan yang namanya revolver nih. Nah, revolver itu berfungsi untuk memilih lensa objektif dengan cara diputar. Nah, Nah, lalu di bawahnya ini ada yang namanya lensa objektif. Nah, lensa ini adalah lensa yang paling dekat dengan objek preparat dan juga dia dapat menangkap bayangan objek dari si preparat. Kemudian di sini ada yang namanya makrometer sekrup nih, dan ada temennya yaitu mikrometer sekrup. Nah, kalau makrometer sekrup ini ia berfungsi untuk mengatur lensa objektif untuk mendekati dan menjauhi objek pengamatan dan mendapatkan bayangan objek yang belum fokus. Nah, sedangkan kalau mikrometer si sekrup ini itu berfungsi untuk lebih menajamkan lagi fokus bayangan objek yang terlihat melalui lensa okuler. Nah, di sini di belakangnya lagi ada yang namanya lengan mikroskop. Nah, lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop ingin dipindahkan. Nah, di depannya kita akan menemukan yang namanya mekanis. Nah, di mekanis ini juga ada yang namanya penjepit. Nah, ini untuk menjepit preparat ya. Nah, kalau mekanis ini nanti dia untuk menggerakkan preparat ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Kemudian di depannya lagi atau yang menampung si mekanis dan penjepit ini ada yang dinamakan dengan meja preparat. Nah, meja preparat ini fungsinya adalah untuk sebagai alas si preparat yang objeknya nanti ingin diamati. Di bawahnya ada yang namanya kondensor. Nah, di dalamnya juga ada diafragma. Kalau kondensor itu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Nah, sedangkan kalau diafragma itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Kemudian di bawahnya ini kita bisa melihat ada yang namanya cermin. Nah, cermin itu berfungsi untuk menangkap dan memantulkan cahaya ke objek pengamatan. Di bawahnya lagi, nah kita di sini menemukan yang namanya kaki mikroskop. Seperti kaki kita pada umumnya, yaitu untuk menopang si mikroskop untuk dapat berdiri kokoh. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ini namanya sudut inklinasi. Nah, sudut inklinasi ini berfungsi untuk menyesuaikan kedudukan mikroskop nih atau lensa okulernya agar bisa sesuai dengan mata pengamat. Nah, itu tadi tuh penjelasan mengenai bagian-bagian dari mikroskop. Selanjutnya, kita akan mempelajari nih bagaimana cara mengoperasikan si mikroskop ini. Yang pertama adalah kita pastikan nih di mikroskop ini diletakkan pada latar-latar atau alas yang datar. Nah, pastikan juga di bawah mikroskop ini tidak ada kertas ataupun buku. Nah, pokoknya intinya harus aman. Nah, selanjutnya kita atur sudut inklinasinya agar nanti sesuai dengan penglihatan si pengamatan. Nanti kita sambil mengamati. Nah, sambil kita rasakan kalau misal emang posisinya sudah nyaman, berarti sudah ini posisi kalian. Kemudian melihat cahaya cerminnya kita atur sambil kita lihat di mikroskop. Kalau misal udah terang nih, sekiranya sudah sesuai cahayanya, maka sudah dengan posisi ini saja. Kemudian setelah cahayanya sudah diatur, tabungnya bisa kita naikkan untuk meletakkan si preparat di meja preparat. Nah, oke, dengan menggunakan penjepit. Nah, di sini naikannya juga memakai si makro sekrup agar cepat.
ketika sudah, maka kita sebaiknya melihat nih fokus di lensa objektif yang terkecil terlebih dahulu. Nah, itu di sini karena udah lensa terkecil, maka kita bisa putar sampai suaranya klik gitu ya. Nah, lalu baru deh kita bisa memainkan si makro shape group dan micro shape group untuk mendapatkan fokus si objeknya itu. Nah, semisal udah menggunakan macro shape group, maka kita bisa menggunakan si micro shape group ini untuk melihat detailnya si objek pengamatan yang akan kita amati. Sambil dilihat ya. Nah, apabila kalian memerlukan untuk menggeser si preparatnya, kalian bisa menggunakan mekanis. Nah, mekanis ini nanti kalian bisa atur ke kanan ataupun ke kiri, ke depan dan ke belakang. Nanti kalian bisa sesuaikan sisi mana yang akan kalian amati. Kalau nggak ada, nah kita bisa pakai biasanya ada yang penjepit nih, penjepit aja. Nah, itu nanti kita pakai manual aja, manualnya pakai tangan gitu, digeser-geser. Oke? Nah, setelah kita menggunakan mikroskop, maka kita perlu mengembalikannya ke posisi semula. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa ambil preparatnya. Yang kedua, ubah lensa objektif menjadi perbesaran terkecil. Yang ketiga, turunkan tabung mikroskop ke posisi semula. Lalu yang terakhir, kita bisa luruskan kembali sudut inklinasinya. Terakhir, kita akan menjelaskan bagaimana cara membawa mikroskop dengan baik dan juga benar. Oke, sobat lab semua, jadi di sini kita harus tahu dulu ya, kekuatan tangan kita itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, kalau saya sendiri itu ada di sebelah kanan, maka saya memegang lengannya ini di sebelah kanan. Kalau kekuatan kalian itu ada di sebelah kiri, maka kalian memegang lengannya ini di sebelah kiri. Nah, saya pegang nih ya lengannya ya. Nah, lalu saya angkat. Nah, nanti pergelangan tangan yang sebelahnya itu memegang di kaki bagian bawah. Kemudian setelah itu kalian bisa letakkan si mikroskop ini di bagian dada, depan dada. Nah, udah deh, kalian jalan dengan hati-hati. Kalian bisa pindahkan itu, misal saya pindahkan di sini. Debu dan karat. Berikut cara perawatannya. Siapkan alat dan bahan. Gunakan APD. Hal yang pertama untuk dilakukan dalam perawatan yaitu uji fungsi sebelum perawatan. Kegiatan ini berfungsi untuk memastikan fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Setelah lakukan uji fungsi, pre-maintenance, lakukan perawatan mekanik. Perawatan mekanik ini merupakan perawatan di bagian kerangka mikroskop mulai dari atas hingga ke bawah. Gunakan kuas dan rubber blower untuk membersihkan debu yang menempel. Bersihkan dengan sikat gigi dan pasta gigi. Lakukan dengan gerakan memutar. Kemudian, bilas menggunakan kapas yang dibasahi alkohol. Lakukan secara menyeluruh hingga kerangka mikroskop bersih tanpa noda. Keringkan kerangka mikroskop dan sela-selanya menggunakan rubber blower dan tisu. Bersihkan juga meja mikroskop dan penjepit preparat. Bersihkan dengan rubber blower. Kemudian bagian penggerak mikroskop di sela-sela yang tersulit gunakan rubber blower.
Gunakan kapas lidi, bersihkan ke sela-sela penggerak mikroskop, kemudian keringkan menggunakan rubber blower. Perawatan optik. Perawatan optik ini dilakukan pada lensa okuler menggunakan tisu lensa yang dibasahi dengan alkohol, kemudian lakukan gerakan spiral dari tengah ke tepian lensa okuler. Keringkan menggunakan tisu lensa, kemudian dibantu dengan rubber blower untuk menghilangkan sisa-sisa alkohol. Lepaskan lensa objektif dari tempatnya, kemudian letakkan di atas meja. Bersihkan lensa objektif dengan tisu lensa yang dibasahi dengan alkohol. Lakukan dengan gerakan memutar. Gunakan ujung jari sedikit agak ditekan, kemudian keringkan menggunakan rubber blower. Hal ini dilakukan pada lensa perbesaran 40 dan lensa perbesaran 100. Lakukan pengamatan lensa objektif dibantu dengan lensa okuler. Apakah lensa terdapat debu? Jika masih terdapat debu, lakukan kembali pembersihan dengan menggunakan tisu lensa yang dibasahi alkohol. Sedangkan lensa objektif perbesaran 4 dan perbesaran 10, gunakan lidi yang dibalut dengan tisu lensa yang dibasahi dengan alkohol. Lakukan gerakan memutar, keringkan menggunakan rubber blower. Lakukan juga 2-3 kali hingga lensa bersih. Pasang lagi sob lensa objektif pada posisinya masing-masing. Bersihkan kondensor menggunakan tisu lensa yang dibasahi dengan alkohol dengan bantuan pinset, kemudian keringkan dengan rubber blower. Lepaskan rumah lampu. Lakukan bersih rumah lampu menggunakan tisu lensa yang dibasahi dengan alkohol. Kemudian bersihkan juga di bagian dalamnya. Keringkan dengan rubber blower. Pasang lagi rumah lampu. Perawatan elektrik ini dilakukan pada bagian kabel penghubung mikroskop pada listrik. Bersihkan dengan kapas atau tisu menggunakan alkohol. Lakukan secara menyeluruh dari ujung kabel ke ujung kabel. Akhirnya itu uji fungsi setelah perawatan, post maintenance. Kita lakukan pemeriksaan BTA. Kita lihat apakah perbaikan ataupun perawatan mikroskop ini berhasil membersihkan dari debu, jamur, ataupun karat. Pastikan lapangan pandang tidak buram. Bungkus mikroskop dengan pembungkus plastik, kemudian simpan di lemari penyimpanan. Perawatan mikroskop, selamat mencoba. Baik, jadi tadi merupakan video referensi tentang cara penggunaan fungsi dari mikroskop dan lain-lainnya. Setelah ini kami akan mempresentasikan tentang PPT-nya. Berikut PowerPoint yang telah kami buat.
Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan, fungsi, dan pemeliharaan mikroskop. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada pengertian mikroskop, kedua ada cara penggunaan mikroskop, ketiga fungsi dari bagian-bagian mikroskop, keempat cara pemeliharaan mikroskop, kelima prinsip kerja mikroskop, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pengertian mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan bayangan dari objek dalam skala yang lebih kecil. Panjang tubulus, jarak pandang mata normal (SN), titak fokus kedua lensa objektif f1 dan okular f2 adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pembesaran ini. Lensa objektif membentuk dan memperbesar bayangan benda objek yang kita lihat. Di dalam tubus mikroskop, bayangan nyata dari objek dibentuk terbalik dan diperbesar oleh lensa objektif. Lensa yang berfungsi untuk membuat bayangan disebut lensa okuler terakhir, sehingga pengamat dapat melihat bayangan secara langsung. Next. Lalu yang kedua ada cara penggunaan mikroskop. Langkah pertama yaitu letakkan mikroskop di atas meja pengamatan dengan bagian lengan tepat di hadapan kita. Dengan tangan satu memegang lengan mikroskop dan tangan lain menyangga kakinya. Kemudian gunakan kertas tisu untuk membersihkan lensa dan cermin. Setelah bersih, pasangkan lensa okuler. Lalu langkah yang kedua yaitu putar revolver sehingga diperoleh perbesaran terkecil pada lensa objektif yang searah dengan lensa okuler dan tubus okuler untuk mendapatkan medan penglihatan yang baik. Langkah yang ketiga, gunakan lensa okuler untuk melihat melalui cermin mikroskop ke arah sumber cahaya. Ini akan membuat medan yang terang tanpa bayangan benda lain. Lalu langkah yang keempat yaitu letakkan preparat yang akan kita lihat di atas meja benda, lalu gunakan penjepit untuk menjepitnya. Hal ini akan memungkinkan cahaya yang terkumpul dari kondensor menembus kaca benda. Langkah kelima yaitu untuk mencari fokus, lensa okuler harus dikurangi serendah mungkin dan lensa objektif juga harus dikurangi sampai berjarak kira-kira 8 mm dari kaca preparat. Setelah itu putar makrometer sampai kita mendapatkan gambar preparat yang jelas sambil mengarahkan salah satu mata ke lubang lensa okuler. Lalu langkah yang keenam atau yang terakhir yaitu bersihkan lensa objektif dengan silol setelah mikroskop digunakan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Next. Yang pertama ada lensa okuler, berfungsi sebagai kaca pembesar dan menghasilkan bayangan maya yang tegak dan diperbesar. Yang kedua ada lensa objektif, berfungsi menghasilkan bayangan cahaya yang masuk ke lubang diafragma. Yang ketiga ada diafragma, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Yang keempat ada cermin atau reflektor, berfungsi untuk memantulkan cahaya ke lubang diafragma. Yang kelima, meja barang, berfungsi sebagai tempat objek pengamatan. Yang keenam ada pemutar kasar atau makrometer, berfungsi untuk menggerakkan tabung secara kasar ke atas dan ke bawah. Yang ketujuh, pemutar yang sangat halus atau mikrometer, berfungsi untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan gerakan halus. 8, kondensor, berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Yang kesembilan, tabung berfungsi sebagai penghubung antara lensa okuler dan objektif.
Yang ke-10, penjepit barang. Berfungsi sebagai penjepit kaca objek supaya tetap di tempat. 11. Kaki mikroskop berfungsi untuk menjaga mikroskop berdiri dengan tegak. Dan yang ke-12, lengan untuk mikroskop berfungsi untuk memegang mikroskop saat diangkat atau dipindahkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada cara pemeliharaan mikroskop, yaitu saat mengangkat dan membawa mikroskop, kita harus selalu berada dalam posisi tegak dengan satu tangan memegang erat lengannya dan tangan lainnya menyangga kaki atau dasar mikroskop. Selanjutnya, tetap tegak agar debu tidak terlalu menempel. Segera setelah pengamatan dengan minyak imersi selesai, gunakan silol untuk membersihkan sisa minyak dan keringkan dengan kain lap yang bersih. Setiap kali Anda akan menggunakan mikroskop, bersihkan lensa atau bagian lain dengan kain lap yang bersih dari bahan halus atau flanel. Selanjutnya, mengubah posisi tabung dengan memutar engsel penggerakan sebagai titik putar. Setelah selesai, tegakkan kembali dan pastikan lensa okuler berada satu poros di bawah lensa objektif lemah atau 4 kali lapang pandang atau 10 kali lapang pandang. Selanjutnya, prinsip kerja mikroskop, yaitu penerimaan cahaya. Cermin menerima sinar lampu atau matahari dan memantulkannya ke kondensor. Pembentukan bayangan, sinar melewati lensa objek, dipantulkan oleh prisma dan dilihat melalui lensa okuler. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu mikroskop adalah alat penting dalam laboratorium yang harus digunakan dan dirawat dengan benar untuk memastikan kinerja yang optimal. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Itu mungkin materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.